Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan di hadapan Anda, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa para sahabat wanita Rasulullah SAW yang dengan mendengarnya bagaimana kita akan takjub, bagaimana dalam berbagai sisi kehidupan para sahabat ini meraih keberkatan di dalam pergaulan suci dengan Rasulullah SAW dan senantiasa menjadi teladan bagi kita. Saya akan sampaikan beberapa contoh saja. Karena tidaklah mungkin untuk menyampaikan secara keseluruhan segenap sisinya. Alhasil, beberapa contoh yang telah saya kutip, saya akan kemukakan, yakni bagaimana ibadah para sahabat wanita dan bagaimana ta'alluq billah yang mereka raih, dan bagaimana kisah standar kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Begitupun standar pengorbanan harta beliau, pengorbanan jiwa, dan bagaimana kesabaran mereka ketika putra mereka berkorban, mengorbankan dirinya demi Islam. Mereka adalah para wanita yang sebelum bai'at masuk Islam, mereka mencintai dunia dan mereka memiliki hasrat duniawi yang tinggi. Namun ketika menerima Islam, lalu mereka menyerahkan segala sesuatunya, mengorbankan segalanya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana standar ibadah para sahabiat, para sahabat wanita ini, atau untuk meraih qurub ilahi, bagaimana upaya yang mereka lakukan, dan bagaimana jalinan kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali riwayat berkenaan dengan hal itu. Hadrat Hamna binti Jahash, berkenaan dengan beliau terdapat riwayat bahwa ketika Rasulullah masuk ke masjid, beliau melihat tali yang diikat di tiang masjid, di antara dua tiang masjid. Rasulullah bertanya, tali ini digunakan untuk apa? Dikatakan, wahai Rasulullah, tali ini digunakan oleh Hamna bin Jahaz untuk ketika, kalau dia lelah ketika beribadah, dia menyandarkan tubuhnya di tali ini. Rasulullah bersabda, hendaknya ia, seberapa yang ia kuat, lakukanlah salat. Ketika lelah, maka duduklah. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah bertanya, apa ini? Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, ini tali yang digunakan oleh Zainab, yakni istri Rasulullah SAW.
yakni ketika beliau salat, ketika lelah, ia bersandar kepada tali tersebut. Rasulullah bersabda, hendaknya jika di antara kalian yang kuat, silakan salat. Ketika lelah, maka duduklah. Jadi bagaimana para wanita ini memiliki kegemaran untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun Islam yang memerintahkan untuk bersikap seimbang dan adil, Rasulullah bersabda, silahkan standar ibadah diraih oleh masing-masing, namun janganlah memasukkan diri sendiri pada kesulitan sedemikian rupa, karena mereka pun harus memperhatikan tubuh mereka. Kedua, silahkan meraih standar tinggi ibadah, namun bersikaplah adil. Ini di dalamnya ada kerutinan, ada kontinuitas. Yakni jangan sampai semalaman beribadah, namun di siang harinya terus-menerus tidur misalnya. Jadi berkenaan dengan kedawaman ini, di dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang menghampiri saya sedang bersama dengan wanita. Rasulullah bersabda, ini siapa? Hadrat Aisyah bersabda, wahai Rasulullah, wanita ini semalaman tidak tidur, dia salat terus. Rasulullah bersabda, kamu lakukanlah salat ketika kalian mampu, dan Allah Ta'ala mencintai agama yang di dalamnya ada kedawaman, bukan hanya untuk sesaat saja semangat salat itu muncul. Lalu berkenaan dengan standar ibadah seorang sahabiah, Hadrat Abdullah bin Abbas berkenaan dengan ibunya meriwayatkan bahwa ibu saya sedemikian rupa mencintai ibadah puasa, sehingga setiap Senin dan Kamis senantiasa melaksanakan ibadah. Lalu Hadrat Namunah binti Haris meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Rasulullah SAW tengah membagikan harta ghanimah kepada orang muhajirin. Hadrat Zainab mengatakan sesuatu, lalu Hadrat Umar memarahinya. Rasulullah bersabda, wahai Umar, lepaskanlah ia. Ia mementingkan itu karena memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Seseorang berkata, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan banyak berdoa dan tadoru. Jadi inilah standar yang diraih oleh para wanita, para sahabat Rasulullah, dan Allah Ta'ala tidak mengkhususkan bahwa standar ini hanya diraih oleh pria saja, tidak. Melainkan berkenaan dengan standar kebaikan wanita pun dikatakan bahwa Rasulullah pun menasihatkan, jadi betapa beruntungnya para wanita yang dapat meraih standar tersebut. Dan begitupun kita temui dalam sejarah kecintaan para wanita kepada Rasulullah SAW yang penzahirannya dilakukan oleh para wanita. Standar ibadah mereka sedemikian rupa diperintahkan untuk bersikap adil dalam beribadah dan seimbang. Lalu berkenaan dengan kecintaan kepada Rasulullah, dikatakan bagaimana standar para wanita pada masa itu. Inilah standar yang mana membuat itu meningkat dalam kecintaan Rasul dan pengorbanan harta. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan mengenai hal ini bahwa pada perang Uhud, ketika kabar syahidnya Rasulullah menyebar, ketika orang-orang yang ketakutan pergi ke Madinah, pulang, para wanita muslimah datang ke medan untuk menjemput para suami mereka. yakni ketika mereka tiba di medan perang, orang itu bertanya,
wahai 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 fulana, ayah kamu telah mati. Wanita itu mengatakan, saya tidak menanyakan mengenai ayah saya. Saya peduli mengenai Rasulullah. Di dalam riwayat lain dikatakan, saudara kamu meninggal, suami kamu juga meninggal. Di dalam riwayat lain dikatakan, ada kerabat kamu yang meninggal, saudara, ayah kamu, dan anak kamu. Namun ketika dikatakan kepada wanita itu bahwa kerabat kamu banyak yang meninggal, wanita itu mengatakan, saya tidak menanyakan mengenai kabar keluarga saya. Bagaimana kabar Rasulullah SAW? Jadi, lalu wanita itu pergi ke medan perang, dan dari kalimat yang ia ungkapkan, ia mengatakan bagaimana kecintaan wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu dia pergi ke medan Uhud, dan ia mengatakan kepada para tentara, bagaimana keadaan Rasulullah? Yani apa yang telah dilakukan Rasulullah? Jadi kalimat itu digunakan khusus oleh para wanita. Tidak ada para pria yang menggunakan kalimat tersebut. Namun ketika anak seorang wanita meninggal atau suaminya meninggal, dikatakan, apa yang telah engkau lakukan? Jadi itu merupakan suara yang diungkapkan oleh para wanita berkenaan dengan kecintaan kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin kalimat itu keluar dari mulut selain wanita. Jadi, wahai Rasulullah, apa yang telah engkau lakukan? Apakah engkau syahid dan meninggalkan kami? Jadi begitu cintanya mereka kepada Rasulullah sehingga tidak memperdulikan kematian keluarganya bahkan demi untuk mencintai Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah nampak kepada mereka, beliau langsung lari menemui Rasulullah dan memegang kaki Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, saya sangat bersedih karena ayah engkau, suami engkau, anak engkau meninggal, syahid. Wanita itu malah menjawab, jika Anda masih hidup, tidak artinya kematian yang lainnya bagi saya. Jadi, dan ini tidak hanya satu contoh saja, bahkan masih banyak contoh lainnya. Bagaimana kecintaan seorang wanita tua kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah pulang dari medan Uhud, para wanita dan anak-anak menyambut. Tali kekang unta Rasulullah dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan ia datang dengan penuh kebanggaan di depan. Ketika ia melihat di gerbang kota menemui seorang wanita tua dan dikatakan bahwa anak engkau telah meninggal. Karena wanita itu lemah pandangannya, ia berdiri melihat ke sana kemari. Beliau mencari tahu, wanita itu mencari tahu di mana Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz berpikir bahwa wanita ini mungkin gelisah, sedih karena kewafatan anaknya. Untuk itu ingin supaya Rasulullah menghiburnya. Untuk itu seketika pandangannya tertuju kepada ibunya, ia mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya. Wahai Rasulullah, untuk itu saya berharap silakan Tuhan menghibur ibu saya karena kewafatan anaknya. Rasulullah bersabda, wahai fulana, sangat disedihkan, anak engkau telah meninggal di medan Uhud. Wanita itu terus melihat ke sana kemari. Akhirnya pandangan mata wanita tua itu tertuju kepada Rasulullah dan melihat. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ketika saya melihat Anda masih selamat, saya beranggapan bahwa saya telah menelan semua musibah. Tidak ada artinya musibah yang lain bagi saya jika Anda masih hidup. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa coba lihat bagaimana wanita itu yang dia sebetulnya bersandar kepada anaknya itu untuk mencari nafkah. Anak itu malah meninggal, namun wanita itu malah mengatakan ketika mengetahui wanita itu bahwa Rasulullah masih hidup, tidak peduli kesedihan yang lain. Jadi, kematian anak saya tidak akan menyebabkan kematian saya. Namun, ia berpikiran bahwa jika Rasulullah masih hidup,
dan anak saya telah syahid demi untuk melindungi Rasulullah SAW, justru ini menjadikan kekuatan bagi saya. Jadi coba lihatlah pengorbanan yang luar biasa dari para wanita yang dengannya Islam menyebar di seluruh dunia, dan begitupun untuk menyebarnya Islam di dunia saat ini, para wanita, para pria hendaknya bersedia untuk mengorbankan apapun dan memenuhi janjinya. Sekarang tugas untuk tabligh Islam dan tugas untuk menyebarkan Islam ke dunia ini ada di pundak kita, dan hendaknya kita melakukannya dengan tanpa gentar sedikit pun. Lalu berkenaan dengan kecintaan para wanita kepada Rasulullah SAW, kita melihat Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Hadrat Ummi Sulaim merupakan uwa Rasulullah SAW. Beliau biasa menggelar ranjang untuk Rasulullah SAW. Hadrat Anas menuturkan, ketika Rasulullah tertidur suatu ketika, Hadrat Ummi Sulaim mengambil keringat dan rambut Rasulullah SAW, lalu dicampurkan dengan wewangian. Di dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW memasuki rumah Ummi Sulaim lalu istirahat ketika beliau tidak ada di sana. Jadi ketika beliau datang dan beliau tertidur, lalu Hadrat Ummi Sulaim dipanggil bahwa Rasulullah datang ke rumah Anda dan tertidur di atas tikar. Hadrat Ummi Sulaim datang, dan saat itu Rasulullah tengah berkeringat, lalu terkumpul keringat Rasulullah di atas ranjang, lalu wanita itu membuka kotak, lalu beliau menyerap keringat Rasulullah dan diperas dan dimasukkan ke dalam botol kecil. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Ummi Sulaim, apa yang sedang engkau lakukan?" Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ingin menarik keberkatan dari keringat huzur ini, yakni huzur Rasulullah SAW." Rasulullah bersabda, "Benar apa yang kau lakukan." Bagaimana para sahabat wanita ini berusaha untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, apakah itu dalam urusan pribadi? Berkenaan dengan itu terdapat riwayat, Hadrat Ummul Mukminin, Hadrat Habibah Ibnu Walid, ketika kewafatan Abu Sufyan, dan Hadrat Zainab bin Jahash, dan bersabda, "Demi Tuhan, saya tidak memerlukan hal itu. Namun, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baginya tidaklah halal untuk bersedih lebih dari 3 hari." Hadrat Zainab binti Abi Salamah menuturkan bahwa saya pergi menemui Ummi Habibah ketika ayahnya Abu Sufyan wafat. Lalu beliau meminta wewangian, di dalamnya ada zardi atau campuran lainnya. Lalu setelah itu bersabda, "Wallah, saya tidak memerlukan wewangian, namun sebetulnya saya tidak memerlukan wewangian, namun saya mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah diperbolehkan baginya untuk meninggalkan tidak berdandan selama 3 hari pasca kewafatan suaminya." Jadi berkenaan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, terdapat riwayat para sahabiat, Hadrat Fatimah binti Qais, yang termasuk di antara para wanita yang hijrah pada masa awal, mengatakan bahwa ketika Hadrat bin Auf menyampaikan pesan pernikahan kepadanya, dan Hadrat Rasulullah mengirimkan pesan untuk menikah dengan Hadrat Zaid bin Harithah,
Dan saya mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang mencintai saya, hendaknya dia mencintai Usamah juga. Lalu ketika Rasulullah berbicara kepada saya mengenai hal ini, beliau mengatakan, saya serahkan kepada Huzur, siapapun yang Huzur kehendaki, silahkan nikahkan saya dengannya. Lalu seorang wanita muda, bagaimana ketaatan kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Barzah Aslami meriwayatkan, ketika Rasulullah mengatakan kepada berikan, wahai Rasulullah, lalu Rasulullah meminta, serahkan putri kamu untuk saya. Orang tuanya mengatakan, silahkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, saya tidak meminta putri engkau untuk saya, melainkan untuk Labid. Lalu ia pergi menemui ibunya dan mengatakan bahwa Rasulullah mengirimkan pesan perjodohan untuk putri engkau. Lalu orang Ansari tadi mengatakan, Rasulullah mengirimkan pesan perjodohan ini bukanlah untuk diri beliau sendiri, melainkan untuk Labib. Ia mengatakan, apakah untuk Julabib, yakni hamba sahaya? Tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan menikahkan putri saya dengan budak belian. Ketika dia akan memberitahukan kepada Rasulullah apa yang dikatakan oleh ibu si wanita tadi, yakni menolak pernikahan, wanita itu mengatakan, jadi ibunya menolak untuk dinikahkan dengan hamba sahaya, namun si wanita itu mengatakan, apakah ibu akan menolak permintaan Rasulullah SAW? Itu tidak mungkin. Silahkan ibu nikahkan saya dengan orang yang ingin Rasulullah nikahkan dengan saya. Saya tidak peduli apakah dia hamba sahaya atau siapapun. Lalu ia mengatakan, jika Anda setuju dengan pernikahan ini, silahkan nikahkan saya. Lalu Rasulullah menikahkan wanita itu dengan Labib. Diriwayatkan bahwa suaminya itu syahid pada perang Uhud, dan untuk jandanya Rasulullah mendoakan keberkatan, dan dengan keberkatan doa tersebut, di antara janda-janda Madinah, janda tersebut terkenal sebagai janda yang kaya. Jadi itulah keberkatan karena mereka taat kepada Rasulullah SAW. Lalu berkenaan dengan pengorbanan harta, pertama-tama kita mengenal Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau mengorbankan segala sesuatunya demi untuk Rasulullah SAW. Segenap harta beliau serahkan kepada Rasulullah. Beliau serahkan budak belian juga. Begitupun di dalam hati Rasulullah SAW terdapat rasa hormat yang sangat tinggi kepada Hadrat Khadijah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam hal ini bahwa yakni tidak pernah terjadi Rasulullah pergi keluar lalu beliau tidak menyebutkan Hadrat Khadijah. Tidak pernah terjadi. Beliau selalu memuji Hadrat Khadijah. Jadi suatu ketika Rasulullah menyebutkan Hadrat Khadijah, timbul rasa cemburu di dalam hati saya. Saya katakan, beliau kan seorang tua, wahai Rasulullah. Allah telah memberikan ganti yang lebih baik dari beliau. Rasulullah SAW menyatakan kekecewaannya dengan ucapan Hadrat Aisyah. Beliau bersabda, tidak, demi Tuhan, Allah Ta'ala tidak memberikan wanita istri yang lebih baik dari Khadijah kepada saya. Karena ketika orang-orang membantah, menolak saya, dia malah menerima saya. Dan dia memberikan hartanya kepada saya. Khadijah memberikan putra kepada saya, anak-anak kepada saya. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa saya mengatakan di dalam hati saya tidak akan pernah berkomentar apa-apa mengenai Hadrat Khadijah di masa yang akan datang. Hadrat Muslim Maud meriwayatkan berkenaan Hadrat Khadijah bahwa Hadrat Khadijah, ketika Hadrat Khadijah beriman, apa yang beliau tidak mengetahui bahwa sebagai buah dari keimanan tersebut, bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang luar biasa. Memang beliau untuk mengkhidmati Rasulullah telah mengorbankan segenap hartanya.
Bahkan dulunya beliau adalah seorang wanita saudagar yang terkaya di Madinah, lalu beliau menjadi wanita yang sederhana di kemudian hari. Dan secara terus-menerus beliau bertahan dari segala penderitaan sehingga beliau wafat. Namun Allah Ta'ala sedemikian rupa memberikan anugerah keberkatan atas pengorbanan beliau hingga beliau mendapatkan puji sanjung hingga saat ini. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menyemaikan kecintaan kepada Rasulullah SAW terhadap Hadrat Khadijah sehingga menantu Hadrat Rasulullah yang saat itu masih belum masuk Islam, yakni putra Hadrat Khadijah, Hadrat As tadi dipenjara atau ditawan. Hadrat Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah pernikahan terhadap putrinya Hadrat Zainab, dan ketika melihat itu digunakan oleh Hadrat Zainab, jadi Hadrat Rasulullah menghendaki kalung tadi untuk dikembalikan karena itu adalah pemberian dari Hadrat Khadijah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha di dalam pengorbanan harta pun tidaklah kurang dari itu. Di dalam riwayat banyak kita sebutkan. Jadi sifat yang paling nampak di dalam diri Hadrat Aisyah adalah kedermawanan. Hadrat Zubair mengatakan, saya tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan dari Hadrat Aisyah. Suatu ketika Hadrat Muawiyah mengirimkan ratusan ribu kepada Hadrat Aisyah, dan suatu ketika ia berpuasa, dikatakan bahwa kita tidak memiliki sesuatu untuk dimakan untuk berbuka puasa. Lalu berkenaan pengorbanan harta para istri Rasulullah, Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa di antara beberapa istri Rasulullah datang menemui Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang akan paling cepat berjumpa dengan Rasulullah? Rasulullah bersabda, adalah di antara kalian yang paling panjang tangannya. Lalu para istri Rasulullah langsung mengukur tangannya masing-masing. Ternyata Hadrat yang paling panjang tangannya adalah Hadrat Saudah. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah adalah di antara kalian yang paling dermawan. Jadi Hadrat Zainab yang paling dermawan dalam hal ini. Pada perang, bagaimana pengorbanan harta para wanita ketika perang Tabuk? Yakni para wanita telah mengorbankan harta yang banyak. Dari Hadrat Asna Aslami mengatakan bahwa saya melihat ada kain yang tergelar di rumah Rasulullah, di dalamnya ada cincin, ada gelang. Ini semua adalah persembahan para wanita yang dipersembahkan untuk berperang. Sekarang pun banyak sekali para wanita yang mengorbankan hartanya, perhiasannya. Mereka tidak takut sedikit, tidak gentar sedikit pun untuk mengorbankan hartanya. Mereka tidak segan-segan mengorbankan hartanya untuk di jalan agama. Bahkan terkadang kita kita terpaksa untuk menahannya. Maksudnya untuk supaya jangan berlebihan dalam mengorbankan harta. Lalu bagaimana para sahabat Rasulullah mengorbankan jiwanya untuk Islam, dan memang ini dapat meniupkan ruh baru di dalam keimanan kita, dan ini menganugerahkan kesegaran dalam keimanan kita. Berkenaan dengan ibunda Hadrat Ammar, bagaimana perlakuan kaum kufar kepada beliau, di dalam sejarah dikatakan bahwa Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah tersebut, bahwa ketika ayah Hadrat Yasir dan Hadrat Sumayyah, ibunda Hadrat Yasir, ketika kedua orang tuanya dianiaya, Rasulullah melewati mereka, Rasulullah melihat penderitaan mereka, dan Rasulullah diliputi dengan kesedihan. Beliau bersabda,
bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena bagi kalian adalah surga. Allah Ta'ala telah mempersiapkan surga bagi kalian, dan nubuatan ini tergenapi beberapa hari berikutnya karena Yasir wafat dalam penderitaan tersebut, dan kaum kufar pun suatu ketika menombak paha Hadrat Sumayyah dan tembus sampai ke perutnya. Beliau melepaskan nyawanya dalam keadaan merintih yang kesakitan. Bagaimana keimanan para wanita pada saat itu dan bagaimana mereka mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah di atas kecintaan kepada para suaminya. Saya telah sampaikan beberapa tadi sebelumnya. Ada seorang wanita sahabat Rasulullah yang tidak hanya mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah daripada suaminya. Pada zaman Rasulullah banyak sekali perang terjadi, namun pertempuran yang paling ketika dikabarkan bahwa pasukan Roma akan datang ke Arab untuk menyerang, Romawi pada saat itu merupakan kekuatan yang kalau kita bandingkan dengan saat ini disamakan dengan kekuatan Inggris pada masa itu atau Amerika. Begitu hebatnya Romawi pada saat itu. Jadi mereka menyerang saat itu, termasuk Lebanon juga, Armenia juga, dan semua Turki masuk ke dalam mereka. Begitupun Rusia dan Austria juga, Hungaria, Libya, begitupun Afrika. Jumlahnya sekitar 20 juta pada saat itu, dan jika dibandingkan dengan Arab pada saat itu hanya 250.000 saja. Jadi alhasil kondisi yang paling rentan bagi umat Islam pada saat itu adalah ketika mendengarkan kabar bahwa pemerintah Romawi akan menyerang Arab pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW menyarankan, memerintahkan, jadi alih-alih Roma menyerang kita, kita harus keluar untuk menghadapi mereka. Jadi Rasulullah dengan para sahabat memerintahkan pada saat itu supaya orang-orang mukhlis mukmin berangkat untuk berperang. Sebelum itu Rasulullah mengirimkan seorang sahabat untuk suatu tugas. Ketika Rasulullah berangkat dari Madinah dengan para sahabat tadi pulang dari tugas yang dikirimkan oleh Rasulullah. Ketika tiba di Madinah, sahabat tadi, dia hanya mengetahui bahwa Rasulullah pergi dari keluar Madinah. Kita melihat di dunia ini, ketika seorang suami datang dari luar sudah sekian lama, pasti suami tersebut mencintai istrinya. Dan sahabat tersebut datang untuk menemui istrinya, dia ingin mencintai istrinya, romantis. Istrinya mengatakan, tidak malukah kamu? Rasulullah pergi untuk berperang, lantas kamu bersikap romantis kepada saya? Lalu saat itu juga suami tersebut mengendarai kuda dan berlari menuju Rasulullah SAW. Jadi bagaimana di sana pertarungan antara kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kepada suami? Jadi, namun memang wanita itu mencintai suaminya. Namun ketika mengetahui bahwa Rasulullah sedang dalam penderitaan, namun suami tadi malah ingin enak-enakan, wanita tadi langsung menghardik suaminya dan memerintahkan suaminya untuk segera menyusul Rasulullah. Kurbankanlah nyawa kamu di sana. Lalu ada seorang wanita yang tidak menzahirkan kegentaran sedikit pun untuk mengorbankan jiwanya. Diriwayatkan bahwa Hadrat Ummi Syarif ketika menerima Islam, kerabat musyriknya menangkap dia dari rumahnya, dan lalu ia diberikan makanan namun tidak diberikan air untuk minum. Lalu ia berdirikan di atas terik matahari hingga dia tidak sadarkan diri. Ia diperlakukan seperti itu selama 3 hari. Lalu ia mengatakan, agama yang kamu pegang ini, tinggalkanlah.
Syarik mengatakan, saya tidak dapat memahaminya. Ya, ketika mendengar kalimat perang, lalu saya mengisyaratkan ke langit, yakni tinggalkanlah tauhid, mengatakan, demi Tuhan, saya akan teguh di atas tauhid, sekalipun saya harus mati. Jadi, bagaimana mereka ketawakalan mereka dan keimanan kepada Allah Ta'ala, Hadrat Zawira Rumi, termasuk di antara wanita yang dahulu menerima Islam. Ia menerima Islam pada masa awal. Orang-orang musyrik menimpakan penderitaan kepada beliau, menganiaya beliau, dikatakan bahwa beliau adalah budak belian wanita Banu Maksum, dan Abu Jahal biasa menyiksanya, dan dikatakan bahwa ketika budak belian wanita Abduddar menerima Islam, lalu penglihatannya hilang, lalu orang musyrikin mengatakan, Lata Uzza, yakni mata dia buta disebabkan karena mengingkari Lata Uzza, dewa mereka. Lalu ia mengatakan, katanya, ia menjawabnya dengan merespon, bahkan Lata Uzza kamu tidak mengetahui siapa yang beribadah kepada mereka. Dia menjawab, mata saya, penglihatan saya hilang, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk melakukan itu. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jika dia ingin mengambil penglihatan seseorang, dia Maha Kuasa. Dikatakan bahwa pada hari berikutnya, lalu dia mulai nampak akhirnya penglihatannya, mulai dapat melihat lagi. Di keesokan harinya, Quraisy mengatakan, katanya orang Quraisy mengatakan dengan menyindir, oh ini katanya disihir atau dijampi-jampi oleh Muhammad kamu. Namun wanita itu mengatakan, tidak, ini adalah karunia Allah Ta'ala, sehingga saya bisa melihat lagi. Lalu ketika Abu Bakar melihat penderitaan beliau, akhirnya Hadrat Abu Bakar membeli beliau, memerdekakan beliau. Jadi inilah para wanita yang untuk menegakkan tauhid, untuk menjaga keimanannya, mereka telah memenuhi janjinya. Begitupun bagaimana keteguhan mereka di dalam keimanan dan kebersediaan mereka untuk ikut berperang. Diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika melewati budak belian wanita di Bani Muammar. Budak belian itu adalah muslimah, sedang disiksa saat itu untuk meninggalkan Islam. Hadrat Umar masih musyrik pada saat itu, belum masuk Islam. Dan Hadrat Umar memukuli wanita tersebut, hingga ketika Hadrat Umar lelah karena terus memukul, ia mengatakan, saya lepaskan kamu karena saya capek sekarang. Namun wanita itu tidak pernah meninggalkan Islam. Lalu ia mengatakan, Allah Ta'ala akan membalas kamu nantinya. Lalu wanita tersebut dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah. Lalu berkenaan dengan bagaimana seorang wanita keteguhan hatinya ketika anaknya wafat di medan perang. Pada zaman Hadrat Umar, ketika peperangan terjadi di Qadisiyah, Irak, bagaimana mereka membawa gajah. Unta pun takut dengan gajah, sehingga lari ketika melihat gajah, sehingga umat Islam mendapatkan kerugian. Banyak sekali umat Islam yang terbunuh saat itu, hingga suatu hari, pasukan Muslim memutuskan, apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur dari medan perang sebelum kita mengalahkan musuh. Ada seorang wanita, Hadrat Khansa, membawa 4 anaknya ke medan perang tersebut, dan dia mengatakan kepada para putranya, wahai anakku tercinta, ayah kamu telah merusak harta kamu semua, sehingga tidak meninggalkan harta warisan untuk kalian. Saya masih muda, ayah kamu tidak meninggalkan warisan harta untuk kalian. Lalu dia tidak memperlakukan aku dengan baik ketika hidupnya. Jika sesuai dengan tradisi Arab, saya menjadi buruk, maka tidak akan dikeberatkan. Namun seumur hidup saya melewatinya dengan kebaikan. Besok akan terjadi perang. Wahai anakku, pasukan Muslim telah memutuskan apakah itu mati atau menang. Ini hanya 2 pilihan. Wanita itu menceritakan kepada para anaknya, banyak sekali hak-hak aku terhadap kalian. Besok akan terjadi pertempuran antara kufar dan Muslim. Jika kalian pulang tanpa membawa kemenangan, maka saya akan
mengatakan ke hadapan Allah Ta'ala bahwa saya tidak akan इसी तरह उसने अपने चारों menerima mereka. Akhirnya wanita tadi mempersiapkan keempat anaknya और वहाँ तन्हाई में dan dia sujud di dalam kesendirian, menangis ताला से दुआएं dan berdoa kepada Allah Ta'ala. दुआ ये कि Doanya adalah, wahai Tuhanku, मैंने अपने चारों aku telah की खातिर मरने के लिए भेज mengirimkan keempat anak saya दिया ये ताकत है untuk Islam, namun engkau adalah mampu untuk mengembalikan mereka, dan Allah Ta'ala mengabulkannya. Jadi pasukan muslim menang saat itu, dan keempat anaknya pun hidup kembali. Maksudnya kembali dengan selamat. Dan beliau, Hazrat Muslim Ma'ud bersabda, bagaimana keberanian मान बिल आखिरा ही का para wanita ini merupakan buah dari keimanan kepada hari akhir. नाम से वाबस्ता है Orang हमारे भी जाएं jadi तब भी परवाह नहीं क्योंकि sekalipun kematian menimpa mereka, mereka tidak memperdulikannya. हमारी कुर्बानियां भी ज़ाया नहीं जाएंगी Dan pengorbanan kita tidak akan disia-siakan. Dan kita pun akan mendapatkan ganjaran karena itu. Jadi inilah pemikiran bahwa kehidupan kita tidak ada artinya demi Islam. Dan kita bersedia untuk mengorbankan segala sesuatu demi Islam. Dan para sahabiah tadi senantiasa memiliki keinginan bagaimana untuk menciptakan kecintaan, hubungan para anaknya dengan Allah Ta'ala. Di dalam riwayat dikatakan, Hadrat Asma radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Hadrat Abdullah bin Zubair, और मैंने हमल की मदद पूरी कर चुकी थी saya telah मैं मदीने पहुंची memenuhi muddat kehamilan saya. Ada seorang wanita mengatakan, फिर मैंने उसको लेकर नबी करीम lalu saya membawa putra saya menemui Rasulullah, dan saya meletakkan putra tersebut di pangkuan Rasulullah. Rasulullah memesan kurma dan memasukkan gigitan kurma ke mulutnya, dan yang pertama kali masuk ke dalam tubuh anak itu adalah air liur Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan putranya dan menghendaki keberkatan bagi putranya. Dan itu merupakan putra pertama Hazrat Zubair yang terlahir setelah hijrah. Jadi bagaimana terbiat ketika kecil berkenaan hal itu diriwayatkan bahwa Hadrat Sabit meriwayatkan, Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang menemui saya ketika saya tengah bermain dengan anak saya. Hadrat Anas mengatakan, Rasulullah mengucapkan salam kepada kami, lalu mengutus saya untuk suatu tugas. राजदारी से काम बताया और उसके लिए भेजा कहते हैं मैं Lalu saya कुछ तखीर से गया लेट हो गया agak terlambat. Lalu saya pergi menemui ibu saya. Putra ibunda beliau mengatakan, kenapa kamu terlambat? Rasulullah mengutus saya untuk suatu tugas, wahai ibu. Ibunya mengatakan, tugas apa yang Rasulullah berikan kepada engkau? Saya katakan, ibu, rahasia tugasnya. Ibu beliau mengatakan, lantas rahasia Rasulullah jangan disampaikan kepada siapapun. Jadi itu pun rahasia tarbiyat yang diberikan oleh ibu saya kepada saya. Jadi jangan sampai ketika Rasulullah mengatakan rahasia lantas kamu sebarkan. Jangan sampai. Itu adalah akhlak. Jadi beliau betul-betul menjaga rahasia tersebut ketika Rasulullah melarang untuk menyampaikannya, dan ibunya pun menegaskan untuk jangan sampai membuka rahasia tersebut, untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ketika ibu beliau mengatakan, beliau pun menolak. Ibunya menanyakan apa tugas apa yang diberikan oleh Rasulullah. Anak itu mengatakan bahwa ini rahasia. Rasulullah tidak boleh, tidak Rasulullah, khususnya para pengurus, para pejabat jemaat, hendaknya menasihatkan hal ini kepada para putranya dan mengamalkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada terkadang rahasia jemaat atau rahasia yang memang tidak boleh untuk dikemukakan kepada yang tidak berhak, kepada orang yang tidak ada kaitannya. Begitupun perkara jemaat, jika diceritakan kepada anak, itu akan memberikan pengaruh kepada anak, pengaruh yang tidak baik, dan itu berpengaruh tidak baik juga terhadap lingkungan. Untuk itu, kita hendaknya menaruh perhatian untuk mengamalkannya. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan sejarah bagaimana kekokohan iman. Jadi ketika
Rasulullah berkumpul dengan para muslim Madinah dan इस दफा मदीने के मुसलमानों की तादाद 73 उनमें 62 खजरज कबीले के थे और 11 ada और इस काफिले में di dalam kafilah tersebut ada 2 wanita. Di dalamnya ada yang berasal dari Banu Najjar, Ummi Ammarah, सब के जरिए से dan तक इस्लाम की तफसीलात पहुंच चुकी थी। जो लोग ईमान और यकीन से होते mereka dipenuhi dengan keimanan, keyakinan. Riwayat di kemudian hari menzahirkan bahwa mereka terbukti menjadi tiang bagi Islam. Ummi Ammarah yang ikut serta pada saat itu, इतनी दाखिल कर bagaimana dia menyemaikan kecintaan kepada Islam kepada anak-anaknya. हबीब ने लिखा है Putranya रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Hubaib mengatakan pasca kewafatan Rasulullah, ketika कैद किया हो गया ia ditawan सलमा ने उसे बुलाकर पूछा oleh Musailamah Al-Kadzab, ia mengatakan, apakah engkau memberikan kesaksian bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul Allah? Hubaib mengatakan, ya. Lalu Musailamah bertanya, apakah engkau memberikan kesaksian bahwa aku adalah Rasul Allah? सुबैब ने कहा नहीं Hubaib mengatakan, tidak, bukan. Lalu Musailamah memerintahkan उनका एक उज़्व काट दिया untuk memotong satu bagian tubuhnya, mungkin kaki atau tangannya. Lalu Musailamah menanyakan lagi kepada Hubaib, setelah memotong tangannya, dikatakan lagi, apakah engkau memberikan kesaksian bahwa Muhammad Rasulullah? Hubaib mengatakan, ya. Lalu ia bertanya, apakah memberikan kesaksian bahwa aku adalah Rasulullah? Hubaib mengatakan, tidak. Lalu Musailamah Al-Kadzab memutuskan satu bagian tubuh yang lainnya. Dan terus dia bertanya seperti itu. Jadi hingga akhirnya seluruh bagian tubuh beliau diiris-iris dan akhirnya beliau wafat dengan keteguhan terhadap keimanan terhadap Rasulullah SAW. Begitupun Ummi Ammarah. ये उम्मे हमारा की तरबियत थी Ini merupakan tarbiyat yang diberikan oleh Hadrat Ummi Ammarah sehingga keimanan anaknya memiliki keimanan begitu kuat. Inilah para ibu yang वो मैं दौड़ा दिया senantiasa menanamkan keimanan dan kecintaan ke dalam urat nadi anak-anaknya, dan inilah keimanan yang menjadi sarana kemajuan Islam, dan inilah keimanan yang hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita dan diri anak-anak kita supaya penyebaran Islam yang kedua kalinya kita dapat berperan. Janganlah ini anggap sebagai kisah belaka, dongeng belaka. Kita harus senantiasa mengenangnya dan mengamalkannya, bahwa untuk menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala, हिस्सा बना kita harus menjadikan kehidupan kita, anak-anak kita, इसके रसूल के माली standar ibadah, standar pengorbanan harta, standar mengorbankan jiwa, kita harus tegakkan dalam diri anak-anak kita. Memang banyak sekali para wanita Ahmadi yang memperlihatkan pengorbanan tinggi di dalam pengorbanan harta, namun khususnya dari sisi harta, orang yang memiliki kelapangan, hendaknya mereka perlu untuk melihat kondisi. खामद रोग बनते हैं Jika suami mereka menjadi penghalang, katakanlah kepada suaminya bahwa kami tidak bersedia untuk taat kepada engkau dalam urusan agama jika engkau melarang. जहाँ जाने को Jadi, di mana ada urusan untuk mengorbankan jiwa, pada zaman ini, Jemaat Ahmadiyah जान कुर्बान करने का इम्तियाज हासिल है mendapatkan keistimewaan untuk mengorbankan nyawa, bahkan demi untuk membela agama. Ini merupakan tarbiyat dari para ibu, dan tentunya ganjaran yang diraih oleh para putranya pun akan diraih oleh orang tuanya. Jadi ketika seorang anak ये बात पहुंची तो इस सोच में पड़ जाती है कि सेहत को दवाएंगी कि ना jadi लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं tidak diragukan lagi bahwa pada hari ini pun di dalam jemaat kita itu masih banyak yang senantiasa bersedia untuk mengorbankan anak-anaknya demi untuk agama. Banyak sekali para wanita yang menulis surat kepada saya, memohon doa kepada saya, dan mengarahkan anaknya untuk bersedia mengorbankan apapun demi untuk agama. Perlu diingat bahwa saat ini Dajjal telah menggunakan berbagai senjata untuk menggelincirkan manusia. Yang diperlukan saat ini adalah untuk meninggikan standar ibadah dan senantiasa meningkat dalam kecintaan kepada Rasulullah dan memberikan perhatian khusus terhadap tarbiyat anak-anak. Dan semaikanlah kecintaan ini dalam diri anak-anak sehingga mereka
rela untuk mengorbankan, untuk mendahulukan agama di atas dunia. Ciptakanlah rintihan dalam diri mereka terhadap doa dan kecintaan kepada Islam. Dan alih-alih anak kita terdampar dalam urusan duniawi, mereka सीखने इससे ताल्लुक पैदा करने ciptakanlah jalinan yang kuat antara mereka dengan Islam dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada setiap para wanita Ahmadi untuk meraih standar tersebut. मर्दों की इस्लाह को भी बायस बने। Dan perhatian wanita akan menimbulkan islah, perbaikan bagi para suaminya, bagi para pria juga. Semoga para wanita diberikan taufik untuk menjadi sarana untuk revolusi rohani, akhlak bagi di kalangan masyarakat. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Doa dimulai. आमीन।